Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alpo Indragiri di channel yang membahas tentang tips praktis menulis dan menerbitkan buku. Teman-teman, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbagi tentang branding for writer atau brand untuk penulis. Jadi untuk menjadi penulis yang dicari karyanya oleh pembaca, salah satu caranya adalah kita belajar untuk mencari brand kita. Jadi brand itu tidak hanya untuk perusahaan saja, tapi untuk penulis juga penting ya. Ini bagi yang sudah bisa menulis. Tapi apakah boleh yang belum bisa menulis untuk, atau yang sedang belajar menulis, apakah boleh untuk belajar branding? Ya boleh-boleh saja gitu. Jadi bagi yang sudah bisa menulis, ini akan sangat membantu sekali untuk menemukan ceruk pembaca, kemudian segmentasi, apalagi ya, kemudian tema yang dipilih, kemudian jenis bentuk tulisan yang dipilih. Jadi semuanya sangat berpengaruh. Terus untuk yang baru belajar menulis atau memang masih mencari-cari bentuk tulisan, ini akan sangat membantu ketika teman-teman memilih jenis atau bentuk tulisan yang ingin dipilih. Misalnya pengen ragu nih memilih fiksi atau non fiksi. Nah, ini branding untuk penulis ini sangat penting untuk dipelajari. Nah, teman-teman, jadi brand itu meskipun tidak ada kaitannya dengan kepenulisan, tapi kita memang sudah selayaknya untuk mempelajarinya. Nah, pengalaman saya belajar branding juga dengan otodidak ya, melalui buku, terutama bukunya Al dan Laura Riz. Kalau tidak salah bukunya The Immutable 22 Hukum Merek gitu ya, bahasa Indonesianya. Buku ini sangat mempengaruhi saya ketika, meskipun ketika belajar itu saya memang ya belum mempunyai pola atau bentuk atau pilihan tertentu, bentuk tulisan tertentu. Awalnya saya juga belajar nulis puisi, nulis macam-macam ya, nulis cerpen, nulis novel. Nah, setelah saya membaca buku ini, saya kemudian meriset, oh ternyata penulis yang dikenal itu mempunyai brand sendiri gitu ya. Ketika kita menyebut satu nama penulis, nanti yang muncul adalah tentang tema atau gaya menulisnya begitu. Nah, menurut Al dan Laura Riz di pendahuluan buku 22 Hukum Branding, branding itu untuk membedakan, kalau di produk ya, meskipun sapi itu sama warnanya, untuk membedakan yang lain teman-teman harus menjadi sapi yang berbeda gitu. Misalnya begini, sapi itu satu grup itu misalnya warnanya putih semua. Nah, itu kan tentu misalnya ada 100 sapi. Kalau diilustrasikan seperti itu ya, ilustrasinya atau gambarannya seperti itu. Ketika ada 100
sapi terus warnanya putih semua, kita sulit mengenali mana sapi yang khusus itu. Tapi kalau kita mengecat satu aja sapi itu warnanya pink atau ungu, pilih aja satu ya, ungu ya, ungu aja, nanti pasti akan sangat mencolok perbedaannya. Nah, itu ilustrasi dari branding sebagai pendahuluannya. Kemudian hukum branding yang penting itu adalah ketunggalan. Jadi fokus gitu ya. Hukumnya memang tentang ketunggalan itu ya, kita bermain di ceruk yang khusus, meskipun nanti konsekuensinya itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Sama seperti saya nggak tahu ya, ini entah kebetulan atau memang saya mempelajari buku-buku branding, tapi untuk menemukan brand saya sebagai praktisi menulis kreatif itu tidak setahun 2 tahun. Jadi saya belajar nulis itu 2005, terus macam-macam semua jenis tulisan saya coba. Kemudian tahun 2010 tuh kebetulan saya mengajar di satu sekolah SMP di Bogor, mengajar menulis kreatif kurang lebih selama 7 tahun ya. Selama 7 tahun itulah saya berkutat mengajar semuanya tentang menulis kreatif. Nah, dari pengalaman mengajar itu saya dapat riset kecil-kecilan dari hasil mengajar murid-murid saya. Itu saya punya banyak trik-trik baru gitu ya. Nah, kemudian saya kepikiran kenapa saya tidak terjun di praktisi menulis kreatif gitu. Nah, tentu saja guru-guru menulis kreatif itu di Indonesia banyak, apalagi di luar negeri. Nah, saya bermain di tataran satu fokus di praktisnya. Jadi saya membuat satu formula khusus yang berbeda dengan mentor-mentor menulis. Misalnya saya menemukan formula 3,5 menit bisa menulis cerpen, terus 1 menit paham skema membuat novel. Nah, itu menurut saya belum pernah ditulis atau disampaikan oleh mentor-mentor menulis, bahkan oleh senior-senior saya gitu ya. Jadi kalau saya nggak berbeda seperti itu, maka mungkin orang tidak akan mengenali saya sebagai seorang mentor menulis gitu. Ya biasa aja, karena guru-guru menulis juga banyak. Ada almarhum Pak Hernowo, terus ada Arswendo, ada Asma Nadia, ada Mbak Helvi, ada Andra Sareva, banyak banget ya. Ada Bang Jonru itu sebelum terjun ke politik ya, beliau termasuk guru menulis. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, tujuan dari branding ini sebenarnya supaya tercipta persepsi itu di memori, di kepalanya pembaca atau pembeli karya kita gitu. Kalau kita menyebut satu nama, misalnya Raditya Dika, berarti bukunya tentang yang lucu-lucu gitu ya, novelnya tentang yang lucu-lucu dengan ciri khas nama-nama hewan judul bukunya ya. Itu sudah sulit dilepaskan dari Bang Raditya ya. Kemudian kalau kita menyebut Habibur Rahman Al-Siraji misalnya, novelis Islami nomor 1 di Indonesia, beliau menyebutnya seperti itu, dan memang karyanya bestseller semua ya. Kemudian kalau kita menyebut Bang Andrea Hirata misalnya, apa yang ada di persepsi kita? Novelnya inspiratif, ringan, dan banyak yang lucunya gitu, tidak, bahasanya tidak terlalu serius gitu. Nah, begitu ya. Kalau kita tidak menemukan formula brand untuk diri kita sendiri ya pasti tetap ada yang membeli karya kita, cuman tidak terlalu banyak. Terus
kita itu bingung dikenal sebagai penulis apa begitu ya. Begitu, mudah-mudahan pendahuluan branding untuk penulis ini atau branding for writer bisa bermanfaat untuk teman-teman. Nah, kalau di kelas Bright Training Center yang saya saya mentor itu, insya Allah bulan apa, Juli nanti saya buka pendaftarannya mulai ya nanti akhir-akhir ini ya. Nanti diinfokan di Facebook saya Abu Indra Giri atau Instagram Abu Indra Giri juga ya. Pakai Y belakangnya, Abu Indra Giri. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Silakan di like, subscribe, dan komen, share-nya, dan jangan lupa di pencet loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.